What's up bro and sis? Yo yo yo. Gimana udah kayak YouTuber belum? Tapi itu bukan budaya kita. Budaya kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yoi, lebih cakep kan? Ini baru Indonesia. Oke, masuk. Sang penerus Jokowi. Itu yang akan kita bahas. Karena apa? Karena Jokowi nggak mungkin jadi presiden sampai 3 periode. Ya elah, capek kali sob dihujat-hujat sama haters selama 10 tahun. Udah saatnya nih, kita memilih sosok lain untuk dihujat. Bukan. Pastinya untuk meneruskan apa yang telah Pak Jokowi kerjakan selama inilah. Karena suka atau enggak, faktanya Pak Jokowi udah bawa banyak perubahan positif untuk Indonesia. Dan semua pembangunan ini harus terus berlanjut, nggak boleh sampai terhenti. Nah, untuk menentukan siapa yang mampu jadi penerus Jokowi, pastinya kita harus paham dulu dong dengan sosok Jokowinya. Jokowi itu apa sih? Merakyat, sederhana, sopan, lemah lembut, santuy. Enggak, itu sih kepribadian doi. Kita nggak akan lihat ke situ deh. Kita lagi mau cari penerus loh. So, Jokowi adalah perluasan pembangunan, sustainability. Nggak semua ngerti ya. Oke, ganti. Keberlanjutan pembangunan, kemajuan ekonomi, infrastruktur, persiapan menuju persaingan global. Itu baru Jokowi. Nah, kira-kira siapa yang pantas jadi penerusnya ya? Jangan pantas deh, tapi mampu. Kira-kira siapa ya? Biar nggak terlalu ngawang-ngawang. Ayo, kita bikin lebih sederhana. Coba deh bayangin, kalau direktur sebuah perusahaan pensiun, siapa yang jadi penerusnya? Pastinya salah satu bawahan yang berprestasi dong, yang kerja bareng, tahu visi misi perusahaan. Gak mungkin kan OB kantornya? Walau mie rebus buatannya enak banget sih. Jadi kesimpulannya, penerus Jokowi ini harus orang-orang yang terpercaya, yang pernah bekerja sama dalam membangun bangsa ini, orang-orang yang loyal dari awal dan mengerti visi misi Jokowi dalam memajukan negeri ini. Siapa lagi kalau bukan menteri-menteri terbaik pilihannya? Oke, kita dapat satu klaster calon penerus. Klaster lainnya kita bahas di kesempatan lain ya. Itu juga kalau editornya santuy. Soalnya editornya kebanyakan main Mobile Legends daripada ngedit. Jadi khusus kali ini kita bahas calon penerus Jokowi dari klaster para menteri. Siapa saja kamu Royko? Jung geng. Menegangkan nggak? Enggak ya? Ya udahlah nggak apa-apa. BTW, untuk jadi penerus Jokowi tentunya harus punya modal dong. Ini tuh calon kepala negara loh, bukan kepala charger. So pastinya harus punya modal lah, kayak modal kekuatan politik, ekonomi, dan popularitas. Nah, mari kita ulas siapa saja menteri-menteri Jokowi yang punya potensi-potensi tersebut. Yang pertama ada Erlangga Hartarto. Beliau ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian guys. Sosok yang juga memimpin Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Beliau ini sosok dibalik berjalannya kebijakan dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di negeri kita. Bicara soal modal kekuatan politik, Erlangga ini ketum Partai Golkar loh, salah satu partai besar di Indonesia. Kalau bicara modal ekonomi, doi juga gak kaleng-kaleng bro. Banyak perusahaan yang dia pimpin. Catatan kekayaannya tahun kemarin aja sampai 250 miliar lebih. Nah, kalau bicara soal modal popularitas, beliau memang masih minim sih. Mungkin karena kurang suka narsis kali ya. Tapi nama Erlangga Hartarto mulai dikenal banyak orang loh akhir-akhir ini karena sukses mengaplikasikan Undang-Undang Cipta Kerja demi memulihkan ekonomi negara kita. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Ada Erick Thohir, sang Menteri BUMN. Doi baru terjun ke dunia politik pas ditunjuk buat jadi ketua tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin. Untuk modal politik, sebenarnya Erick Thohir ini nggak kuat-kuat banget sih. Tapi kalau modal ekonominya, jangan ditahannya dah. Catatan kekayaannya per Januari tahun lalu aja sampai 2 triliun lebih. Udah pernah lihat duitnya belum? Duit 2 triliun. Itu kalau dijadiin permen kapas, seluruh Jakarta bisa empuk tuh. Gak cuma itu, doi juga pendiri Mahaka Group. Jadi soal modal ekonomi emang gak ada obat lah nih orang. Nah, kalau soal modal popularitas, doi juga punya popularitas yang lumayan nih sejak sukses menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 kemarin. Oke, sekarang yang terakhir ada Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia. Doi juga orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dan beliau ini wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia loh. BTW, untuk modal politik, doi juga gak terlalu kuat sih sebenarnya. Walau cukup punya pengalaman panjang banget di kementerian. Dan untuk modal ekonomi pun juga gak heboh-heboh banget sih. Catatan kekayaannya di tahun lalu cuma sekitar 47 miliar aja. Lah cuma. Tapi soal modal popularitas, Sri Mulyani cukup mantul guys. Siapa sih yang gak kenal Sri Mulyani? Selain pemberitanya cukup sering di televisi, doi juga sosok menteri yang aktif banget di sosial media. Nah, itu dia 3 kandidat dari klaser menteri yang berpotensi meneruskan apa yang telah Pak Jokowi kerjakan. Kira-kira siapa ya yang mampu menjadi penerus Jokowi? Yang pastinya mampu melanjutkan apa yang telah Pak Jokowi kerjakan demi membangun Indonesia. Coba kasih pendapat kalian di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.